Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan selesaikan, agar kita di pertemuan yang akan datang kita melanjutkan kajian tentang qawaid Qur'aniyah. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang keutamaan kisah, bahwa Al-Quran itu terdiri dari sepertiga. Yang pertama adalah tentang tauhid, kemudian sepertiga yang lain adalah berbicara tentang hukum-hukum, dan sepertiga yang terakhir adalah Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan kisah-kisah yang telah disebutkan. Di antaranya ada kisah tentang para nabi dan rasul. Ada kisah para nabi dan rasul dengan kaumnya, dan ada kisah para nabi dan rasul dengan keluarganya. Dan yang kita akan ambil adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, yaitu tentang kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-108. Jadi kita akan bahas 8 atau 9 ayat. Kisah ini adalah berkaitan dengan Idul Kurban. Bagaimana kisah awal terjadinya, menjadikan syariat untuk Islam agar menjadi pelajaran dan amalan untuk orang-orang yang datang setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat. Jadi kita akan sebutkan ayat-ayatnya. Dari satu ayat ini kita akan mengambil satu faidah ilmu. Dari satu ayat sebenarnya banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tentunya karena kalau kita bahas secara rinci, maka waktunya akan lebih panjang, sehingga kita akan ambil satu faidah ilmu yang kita bisa amalkan di dalam surat As-Saffat ini. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikah sekian tahun lamanya belum memiliki anak. Belum Allah Subhanahu wa taala berikan karunia seorang anak. Sehingga apa?
Tentunya fitrah manusia setelah berkeluarga pengen. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang hambanya. Dan sampailah Nabi Ibrahim alaihi salam berumur 80 tahun lebih. Ya, 80 tahun disebutkan, ada yang menyampaikan sampai 86 tahun. Belum punya anak. Tentunya kesedihan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam apa yang dia inginkan, ingin mendapatkan seorang keturunan yang akan melanjutkan dakwah, yang akan menerangkan ilmu, dan juga sebagai pembantu dan penolong atau yang menolong ketika di dalam kehidupan di dunia. Tetapi ketika seseorang menginginkan sesuatu hanya dengan angan-angan tanpa adanya usaha, maka ini juga mustahil. Atau sebaliknya hanya usaha tetapi meninggalkan doa, ini namanya sombong. Maka di dalam seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam usaha yang dia inginkan atau seseorang inginkan, maka hendaklah ada usaha dan juga doa. Kenapa? Karena doa tidak diiringi dengan usaha mustahil. Dan usaha tanpa dibarengi dengan doa sombong namanya. Karena hakikatnya kita tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun setelah usaha tentunya kemudian berdoa, dan ini doanya Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Surat apa? As-Saffat ayat yang ke-100. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya Allah. Makna Rabb ini adalah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Wahai engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Musawwir. Engkau yang mengatur, engkau yang merancang, dan engkau yang memiliki, engkau yang menguasai. Habli minas salihin. Karuniakan kepadaku dari anak yang saleh. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika sekian lama. Ya. Dan ini adalah doa yang dipanjatkan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, meminta diberikan keturunan yang saleh. Bukan hanya saja punya banyak anak, tetapi anak yang saleh. Anak yang soleh dan solihah. Kenapa demikian? Karena anak yang soleh, merekalah yang kita harapkan dari doa-doanya setelah kita meninggal dunia. Harapan setiap orang tua dari anak-anaknya adalah agar mereka akan melanjutkan dakwah yang mulia ini. Merekalah nanti yang akan mendoakan orang tuanya. Merekalah yang akan melanjutkan dari cita-cita orang tuanya. Sehingga wajar ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang Allah sebutkan, Rabbi habli minas salihin. Dari ayat yang mulia ini diperintahkan agar kita pertama adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian agar diberikan keturunan yang solih dan solihah. Karena tidak setiap orang yang mendapatkan seorang putra ataupun putri belum tentu sebagai penyelamat. Belum tentu dia akan berbakti. Belum tentu dia akan mendoakan orang tuanya yang telah wafat, belum tentu. Ya. Dan tidak setiap orang yang memiliki anak pasti anaknya jadi anak yang berbakti kepada orang tua, belum tentu. Banyak ya, anak yang tidak berbakti, ya, bahkan menjadikan kehidupan orang tuanya sengsara. Ya. Berbeda dengan anak-anak yang soleh, ya. Anak-anak yang soleh yang Rasul menyebutkan, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang meninggal dunia terputus amalnya. Apa makna terputus? Makna terputus adalah ketika sebelum meninggal, sebelum wafat dia masih bisa beramal soleh sehingga pahala dia dapat. Tetapi setelah meninggal dunia maka terputus amalnya. Gak bisa sholat, gak bisa baca Quran lagi, sudah meninggal. Kecuali ada amalan yang akan melanjutkan, pahalanya akan terus mengalir. Kecuali ada 3 amalan yang akan mendatangkan pahala untuk orang tua walaupun orang tua telah wafat. Apa di antaranya? Wa waladun salihun yad'ulah, yaitu anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena anak yang soleh itu bukan hanya sekedar ya, memajang foto orang tua yang gede di rumah sebagai tanda cinta orang tua, bukan itu. Ya, ini foto orang tua sebesar sekian meter untuk mengingat. Bukan. Orang tua sudah meninggal nggak butuh begitu. Butuhnya doa. Atau sebagai tanda ini anak berbakti dengan mendengarkan lagu kesukaan orang tua, apalagi begini, nggak butuh orang tua. Tapi anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya, taat kepada Allah, sehingga pahala yang dilakukan seorang anak itu akan sampai kepada orang tuanya. Amalan yang dilakukan seorang anak akan sampai kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah wafat. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan demikian, selalu berdoa. Sekian lama berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami dengan anak yang soleh. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang ke-111-nya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka setelah sekian lama, disebutkan 86 tahun lebih, kemudian Allah kabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan karunia dengan didatangkan anak yang penyabar, anak yang lemah lembut, anak yang soleh. Maknanya apa jamaah? Faidah yang bisa kita ambil dari ayat surat As-Saffat ayat yang ke-101 ini, di dalam berdoa itu jangan sampai putus asa. Nabi Ibrahim ayat yang ke-100 menyebutkan doa dan sekian lama doa. Jangan sampai baru doa sebulan belum dikabulkan sudah nyerah. Wah, kayaknya Allah ini nggak ngabulin doa. Males ah. Memang jenengan sudah doa berapa lama Pak? Sebulan belum dikabulkan. Sebulan. Nabi Ibrahim 80 tahun jemaah. Ya.
Kemudian juga di dalam doa itu nggak ada yang namanya rugi. Pernah dengar doa itu rugi? Nggak ada ruginya. Baik sudah dikabulkan doanya atau belum dikabulkan, nggak ada yang rugi. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Sehingga namanya ibadah tuh nggak ada ruginya. Kalau orang jualan bisa rugi, bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau doa nggak ada ruginya. Walaupun belum dikabulkan, walaupun tidak dikabulkan sekalipun nggak rugi. Kenapa? Ibadah. Ya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Baik sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, maka doa itu jangan berhenti. Kenapa? Ibadah. Jangan sampai ibadahnya berhenti. Ya. Kenapa? Karena Allah itu lebih tahu. Jadi jangan sampai Jangan sampai suudzon. Jangan sampai suudzon kepada Allah sehingga Ya, putus asa. Ya. Dan ketika Allah belum mengabulkan doa-doanya, itu bukan berarti Allah itu benci ataupun tidak mengabulkan doanya, itu Allah itu enggak ridho, enggak. Allah itu lebih tahu, jamaah. Allah itu lebih tahu tentang doa kita. Ya. Allah itu lebih tahu tentang doa-doa yang kita panjatkan. Belum tentu itu baik, belum tentu. Walaupun bagi manusia dikiranya itu baik, belum tentu. Nah, yang penting doa gitu. Justru Allah murka kepada manusia, seorang muslim yang enggak mau minta kepada Allah, justru Allah murka. Kenapa? Allah akan semakin ridho ketika kita semakin banyak mintanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda kalau yang diminta itu manusia. Kalau orang sering diminta, kesel nggak kira-kira? Kesel, marah. Mungkin sekali, dua kali oke lah. Ketiga, keempat masih minta-minta, malas, nggak senang. Itu fitrah manusia. Tapi Allah justru minta kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Aku kabulkan permintaannya. Minta, begitu. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Sebanyak-banyaknya untuk doa. Kalau manusia banyak diminta, marah. Ada orang lagi minta sumbangan, rumahnya jenengan nomor 4. Ini yang minta sumbangan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, rumahnya jenengan diloncatin, langsung nomor 5. Ya, maka kita kalau diloncat, alhamdulillah nggak kesini. Ini manusia, ya. Beda dengan Allah, justru Allah perintahkan minta. Kalau manusia sering dimintakan kesel, ya, kesel. Jangankan mau diminta, nggak minta, mau diutangin aja susah kok. Pura-pura ketemu, pura-pura nggak lihat, begitu. Ngapain? Itu paling mau minjem itu di WA, yo nggak dibaca, ya. Tahu dibaca atau enggak ada itunya, tandanya. Ya, ketika ketemu nggak bisa mengelak, afwan saya sibuk, gayanya bilang aja nggak mau diutangin. Ya, itulah manusia. Berbeda dengan Allah yang maha kaya. Nah, kemudian ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Maka ketika anaknya ini Nabi Ismail alaihi salam sudah lahir, sudah Allah
Allah berikan apa? Karunia. Ya. Ayat tadi yang ke-101. Anak ini mulai tumbuh. Kemudian ketika tumbuhnya sudah mulai ya bersamaan umurnya, maknanya sudah mulai beranjak dewasa. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail yaitu putranya, ya bunayya. Ini panggilan seorang orang tua yang sayang kepada anaknya. Bisa aja dengan ya waladi, ya ibni. Tapi panggilan dengan ya bunayya. Panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih. Inni ara fil manam. Aku telah bermimpi. Anni adzbahuka. Dan mimpiku ini adalah perintah untuk aku menyembelihmu. Bayangkan kalau hari ini ada seorang tua ngomong begitu ke anaknya. Ya, wah kesantet jenengan Pak begitu. Ya. Apa jawabnya? Fandur mada taro. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat ini fandur mada taro. Bagaimana menurutmu? Jadi enggak langsung serta-merta sebagai papa. Saya bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Tolong besok siapkan. Enggak begitu. Ya. Tetapi mengajak musyawarah dulu anaknya. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Luar biasa. Ya. Jadi begitu walaupun punya kekuasaan, Nabi Ibrahim alaihissalam punya kekuasaan dalam rumah tangganya. Sebagai pemegang kekuatan, pemegang apa? Keputusan. Jadi enggak ada yang namanya apa? Ya, langsung eksekusi, enggak. Gimana wahai anakku? Diajak musyawarah. Ya, dan kita juga harusnya begitu. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan, enggak mau terima saran, enggak mau terima masukan. Yang penting saya sudah menetapkan keputusan begini, ketok palu. Semuanya harus taat. Jangan begitu, belum tentu yang sudah ditentukan itu bagus dan benar. Ya. Fandur mada taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, luar biasa ini. Maka dalam ayat yang mulia ini ada faidah yang bisa kita ambil bahwa mimpi para nabi itu hak. Mimpi para nabi itu benar. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Karena setan gak bisa mengelabui dalam mimpinya seorang nabi. Ya. Makanya Rasul di antara cara Allah menurunkan wahyunya itu lewat mimpi juga. Ya. Lewat mimpi. Kenapa? Mimpinya para nabi hak. Berbeda dengan kita. Kita mimpinya itu pertama bisa mimpi yang baik. Ya, itu mimpi dari Allah. Ya, mimpi yang baik-baik, yang tenang, masuk surga itu Allah. Ya. Itu apa? Mimpi dari Allah. Ya. Ada mimpi yang dari setan, apa itu? Serem. Ya, walaupun tidurnya di seperimbet yang empuk, tapi mimpinya dikejar sama anjing. Ini mimpi dari mana? Setan nih, begitu. Ya. Ada dari kita mimpi itu adalah mimpi bawaan. Yang sebelum tidur dia lagi mikirin apa, ke bawah mimpi. Ini namanya ya mimpi bawaan ketika masih ya terjaga. Ya, ketika belum tidur dia mikir, pengen motor itu, keluaran baru, ya tapi ya harganya kok belum dapat nih duit. Akhirnya ngantuk-ngantuk tidur, pas tidur apa? Mimpinya beli motor, ke bawah. Ya, ternyata bangun-bangun, oh ngimpi toh. Itu kalau kita, beda ketika seorang nabi bermimpi, itu adalah wahyu. Ya, sehingga nggak boleh orang sekarang, saya semalam mimpi nak, saya disuruh mukulin kamu nak. Lah ini yang nggak benar. Ini wahyu dari mana? Nabi bukan.
Yang ada nabi palsu mungkin, ya. Nah, apa jawabnya? Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang kau diperintahkan. Berarti tahu nih anak. Berarti tahu nih anak. Tahu apa? Yang memerintahkan Allah yang memerintahkan. Tahu ini anak. Kalau seandainya nggak tahu, nggak mungkin dia mau kabur besok. Kan begitu. Tapi anak ini alim jemaah. Tahu ilmu. Dari mana? Tentunya karena didikan orang tua. Karena sebagai apa? Ya, dididik oleh orang tua yang soleh. Sehingga ketika bapaknya menyampaikan demikian, anaknya tahu. Laksanakan wahai bapak. Yang diperintahkan kepada engkau. Tahu berarti siapa yang memerintahkan. Ya, ini luar biasa jemaah. Ya, suatu ya keutamaan yang luar biasa. Ya. Qala ya abatif alma tu'mar. Anak yang berilmu demikian jemaah. Ya. Padahal bayangkan berapa puluh tahun berdoa agar dikabulkan doanya. Yaitu minta anak yang soleh. Kemudian sudah punya anak. Harus apa? Harus dia eksekusi. Orang tua mana yang tega? Ya. Orang tua yang hatinya seperti apa, yang tega seperti itu. Tetapi kecintaan kepada Allah lebih diutamakan jemaah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ketaatan kepada Allah lebih diutamakan. Kecintaan kepada Allah lebih diutamakan dari kecintaan manusia. Karena ketika kita cinta kepada Allah sudah pasti itu kebaikan. Tapi kalau cinta kepada anak belum tentu. Di mana anaknya? Ya. Karena kadang ada anak-anak yang sebagai penghalang kebaikan orang tuanya. Betul? Bapaknya ngomong, le, tahun depan bapak mau haji le. Mau apa? Mau haji. Dengan yang cepat bayarnya, bayarnya mahal, biar cepat berangkat. Belum tentu anaknya dukung. Jangan pak, nunggu saya nikah dulu pak. Lah ini, bapaknya mau sedekah, ya jangan dulu pak. Wakafnya sedekahnya nanti pak. Ya, kapan? Ya kapan-kapan pak. Ini saya masih kuliahnya belum selesai pak. Uangnya saya pakai pak. Itulah kadang-kadang sebagai penghalang. Ya. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan perintah. Laksanakan perintah Allah. Pasti engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Saya siap. Saya siap menjadi apa? Menjadi menjadi orang yang menyerahkan nyawanya karena perintah Allah. Luar biasa. Ya. Bapak yang sabar, anak yang penyabar. Saya nggak bakalan kabur pak, bahasanya begitulah. Saya nggak bakalan pergi pak. Saya akan siap menerima perintah Allah. Ya. Dan engkau akan mendapati saya adalah seorang anak yang sabar. Nangis Nabi Ibrahim. Berat. Siapa yang tega seorang orang tua yang rela menyembelih anaknya? Siapa yang rela orang tua yang mau mengorbankan anaknya, menghilangkan anaknya? Nangis Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian apa jemaah? Ayat yang ke-103-nya. Falamma aslama watallahu lil jabin. Kemudian ketika sudah akan bersiap-siap untuk menyembelih. Dan ini didukung bukan cuma anaknya, ibunya pun demikian. Tahu. Inilah contoh keluarga yang Keluarga yang harmonis, agamis dan Dan keluarga yang memiliki
kepribadian yang baik jamaah. Karena terkadang itu terkadang halangan itu macam-macam. Oke, anaknya mau siap, ibunya belum tentu. Apalagi ini nyawa lo mau hilang. Wong mau nikah aja belum tentu bisa lancar, betul? Ya. Mau dilamar anaknya mau. Kemudian ternyata ibunya mau, bapaknya yang nggak terima. Ada nggak? Ada. Itu padahal mau dikasih kebahagiaan, mau dinikahi coba. Anaknya mau, ibunya oke, setuju, bapaknya nggak mau. Kebalik. Ada lagi yang bapaknya sudah oke, ibunya oke, anaknya yang nggak mau. Juga nggak terjadi. Itu padahal mau dikasih kebahagiaan, mau dinikahi, ada yang tanggung jawab. Bagaimana dengan menghilangkan nyawa? Tapi itulah luar biasa mereka, keluarga yang luar biasa. Anaknya siap, ibunya juga siap, bapaknya siap. Ya. Sehingga luar biasa mereka, ya, didasari dengan iman jemaah. Maka tak kalah mereka, Nabi Ibrahim telah mempersiapkan dengan pisau yang tajam, kemudian telah bersiap ingin menyembelihnya. Ya. Kemudian Nabi Ismail itu mengatakan, wahai ayahku, pegang tanganku dengan kuat. Pegang tanganku dengan kuat dan tarik kain bajumu agar darah yang akan mengucur jangan sampai mengenai pakaianmu, wahai ayahku. Ya. Jangan ada tetesan darah yang akan mengenai pakaianmu, wahai ayahku. Ya, ini sedih sekali kalau kita bayangkan loh jamaah. Ya, luar biasa ini. Ya. Disebutkan ketika Nabi Ibrahim menggoreskan, sudah digoreskan bukan belum. Ada yang mengatakan sebelum digoreskan datang malaikat, sudah digoreskan. Tetapi disebutkan pisau yang dia gunakan terbalik. Allah takdirkan terbalik, yang tadinya sudah siap terbalik. Jadi yang tajamnya sini di atas. Nggak bisa, Allah takdirkan demikian. Ya. Dan Nabi Ibrahim pun nggak tahu kalau nanti akan ada ada pengganti. Akan dipanggil oleh malaikat Jibril, akan dipanggil oleh malaikat, dibawakan domba. Ya. Enggak mikir ke situ, enggak tahu. Kalau tahu ya mungkin juga enggak mau. Mungkin kalau tahu akan datang malaikat dan mengabarkan nanti ada penggantinya domba, mungkin dia nunggu. Mana nih kok enggak datang-datang ya? Ini enggak, benar-benar sudah disembelih sama. Benar-benar sudah digoreskan. Tetapi Allah takdirkan itu yang tajamnya terbalik. Ya, takdir Allah itu luar biasa jemaah. Gampang. Ya. Dan nggak tahu kalau yang terjadi demikian, nggak tahu Nabi Ibrahim. Yang penting ini perintah, hikmahnya apa, sudah laksanakan. Ya. Jangan banyak ngeyel, maknanya begitu. Ya. Jangan banyak protes, kenapa, sudah kalau itu perintah Allah laksanakan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, perintah Allah untuk untuk kita laksanakan. Bukan untuk diprotes. Bukan untuk diprotes. Ya. Karena Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Ya. Dan terkadang pertolongan Allah itu datang setelah ada kesungguhan. Ya, ada kesungguhan, keyakinan dan sudah beramal. Kadang-kadang kita itu belum beramal sudah putus asa. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu an ya Ibrahim." Maka malaikat Jibril turun dan memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, telah datang malaikat dan membawa seekor kabsyah domba besar jamaah. Ya, baru tahu Nabi Ibrahim. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong ya dan menjadikan Nabi Ismail alaihissalam pun masih tetap hidup. Ya. Kemudian ya Allah perintahkan agar mengganti itu. Dan sudah dia sebelumnya sudah disembelih. Bukan Nabi Ibrahim itu tahu nanti datang malaikat, itu enggak. Ya. Nabi Ibrahim itu enggak tahu apakah nanti datang malaikat kemudian bawa seekor domba, enggak tahu. Yang penting itu perintah sudah laksanakan. Kalau tahu datang ya ngapain nyembelih, nanti juga datang. Tapi ini enggak jamaah. Benar-benar keimanan yang luar biasa. Sehingga dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-104, maka ada faidah yang bisa kita ambil, bahwa pertolongan Allah datang bagi orang-orang yang telah sungguh-sungguh di dalam mengamalkan perintahnya. Allah akan pasti akan memberikan pertolongan bagi orang yang taat, itu pasti. Enggak mungkin meleset. Allah pasti menolong orang yang bertakwa, orang yang taat, itu pasti. Ya. Nah sekarang manusia banyak yang hari ini beribadahnya kepada patung. Tetapi Allah masih kasih rizki. Apalagi kita yang beribadahnya kepada Allah, nggak mungkin Allah sia-siakan, maknanya begitu. Ya. Masih ada orang yang menyembahnya hewan. Ya. Itu Allah kasih rezeki, dia bisa makan, bisa sehat, bisa dapat ini, dapat itu. Apalagi yang taat, jadi tenang gitu maknanya. Jangan takut begitu. Ya. Orang yang taat Allah jaga, maknanya begitu. Jangan khawatir. Ya. Apalagi takut miskin, jangan. Ya. Takut nanti hidup masa depannya, jangan. Anak baru lahir sudah mikirnya, ini kuliahnya nanti di mana ya? Sekolah sekarang mahal, kerjaan susah, apa-apa mahal. Mumet sendiri, wong anak baru lahir, mikirnya kuliah, mumet sendiri. Ya. Jadi tenang, Allah akan memberikan kemudahan. Orang yang enggak sholat aja Allah kasih kemudahan, apalagi yang mau sholat, mau taat, tenang. Begitu maknanya. Ya. Enggak mungkin Allah sia-siakan. Kemudian ayat yang ke-105-nya qad shadaqta ru'ya. Kemudian dikabarkan, wa Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah. Engkau telah membenarkan mimpi yang Allah perintahkan kepada engkau. Bukti engkau sudah membuktikan. Apa yang bisa kita ambil, bahwa iman itu bukan hanya sekedar yakin. Bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi iman itu butuh pembuktian, gitu maknanya. Ya. Iman adalah apa? Ya, meyakini dan juga amal, mengamalkan. Enggak cuman keyakinan doang. Ya. Saya beriman tapi enggak mau mengamalkan perintahnya. Lah. Ya. Yang penting kan hatinya. Kenapa Pak kok enggak sholat Pak? Yang penting kan hatinya. Kenapa bukan jenengan enggak mau pakai jilbab? Yang penting ya hatinya. Yang penting hatinya yang dijilbabi. Gimana tutorialnya ya? Tutorial menjilbabi hati sih gimana ya? Ya. Padahal iman itu butuh pembuktian. Kalau cuman orang mengatakan saya beriman, semuanya bisa ngomong begitu, tapi buktinya mana? Ya. Kenapa? Karena bukti ini adalah sebagai penentu benar-benar enggak cintanya, imannya itu benar enggak. Tetapi Nabi Ibrahim qad shadaqta ru'ya, kata Allah, engkau telah benar buktimu di dalam mengimani, benar. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik.
Apa itu orang yang berbuat baik? Melaksanakan perintahnya. Jadi jangan khawatir. Najzil muhsinin inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Maknanya orang yang berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, jangan khawatir, Allah akan balas. Allah pasti akan balas. Sehingga jangan sampai meremehkan amalan-amalan kebaikan walaupun ringan. Allah akan balas. Dan suatu kebaikan di sisi Allah nggak ada yang ringan, nggak ada yang sepele, itu nggak ada. Ya. Kalau kita mungkin seringnya menyepelekan kebaikan kalau kita. Ya. Beda kalau Allah itu tidak meremehkan kebaikan. Makanya Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya apa? Ya, Rasul mengatakan, ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah sebesar biji, sebesar kurma, ya sebesar satu kurma tamrah. Maknanya apa? Seandainya bersedekah sedikit, ya sedikit pun jumlahnya, tenang, Allah akan balas. Maknanya begitu. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan satu butir kurma. Satu butir kurma berapa harganya? Ya kalau diibaratkan, kalau kayak kita misalnya gorengan lah begitu. Sedekahlah walaupun hanya dengan satu gorengan. Tapi ini enggak satu biji kurma, satu kurma, satu but, tapi bisyikki tamrah, setengah kurma, setengah gorengan. Gorengan berapa harganya? 1.003. Wah, 1.003 ya. 1.000 sekarang, 1.000. Ya. Ya ada yang 2.000 ada, tapi yang umumnya masih 1.000 ya. Berarti setengahnya 500 perak kalau disamakan dengan gorengan. Selamatkan diri kalian dengan bersedekah walaupun dengan setengah gorengan 500 perak begitu. Jangan dilihat kecilnya, tapi balasan yang Allah siapkan. Sebagaimana ayat ini, kami pasti dengan demikian kami pasti akan membalas orang-orang yang berbuat ketaatan. Orang yang berbuat baik pasti Allah akan balas. Jangan khawatir begitu. Nggak ada yang sia-sia. Ya, kalau kita berbuat baik di dunia, kalau kita mikirnya balasan manusia, kita akhirnya jadi apa? Jadi males. Kenapa? Karena harapannya dapat pujian manusia, sehingga kalau nggak dapat pujian, nggak dapat balasan manusia, kita kesel. Ya, males akhirnya. Tapi kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah, maka pasti Allah akan apa? Allah tidak akan sia-siakan. Ya. Rasul pun mengatakan dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan amalan baik, walaupun itu ringan. Walau antal qabi wajhin talqin. Walaupun itu hanya dengan senyum. Senyum. Itu nggak 500 malah enggak. Senyum kan gratis, betul? Gratis, nggak butuh ATM. Ya, gratis. Walaupun kau hanya senyum kepada saudaramu. Itu sodako. Dan kalau kita meyakini itu, Allah pasti balas. Ya. Kadang-kadang orang senyum aja nggak mau kok, betul? Ya. Kemana-mana mukanya itu kayak apa, angker bener. Baru udah ngaji. Gitu. Pak, kenapa Pak kok jenengan kayaknya nggak pernah senyum? Gigi aurat. Giginya apa? Aurat, nggak boleh nampak begitu. 6. Kemudian ayat yang ke-106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ya ujian yang nyata. Ujian yang nyata. Ya, ujian nyata untuk siapa? Nabi Ibrahim. Dan Allah itu di dalam memberi ujian itu enggak sama. Kalau kita diuji seperti kayak Nabi, enggak kuat kita itu. Makanya Rasul mengatakan inna asyaddal bala'i al-anbiya. Orang-orang yang paling berat ujiannya itu para nabi.
Ujian yang paling berat itu para nabi. Kita diuji apa sih paling? Ya, baru cuman jualan sepi, gantung diri. Baru cuman lamarannya ditolak. Ya, kendat. Apa kendat? Ya mau bunuh diri. Ya, ada begitu. Ya. Bayangkan para nabi dan rasul, ujiannya sangat berat. Inna hadalah huwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata, berat. Kita nggak mampu diuji seperti itu. Kita apa sih paling? Ya, bukan berarti kita lagi ngeremen, enggak. Tetapi coba bayangkan, seberat-berat ujian kita, kalau kita samakan dengan ujian para nabi, itu jauh. Paling kita ujian apa? Nggak punya duit, utang banyak. Itu pun gara-garanya karena bukan apa? Ya, utang banyak karena memang seringnya ngutang, malas kerja, bisa. Tapi para nabi, bayangkan. Nabi Ibrahim gak cuma sampai di sini, sebelum-sebelumnya ujiannya banyak, pernah dibakar. Ya kan, pernah dibakar. Kemudian Allah selamatkan, ya narukuni bardan wasalama. Wahai api, kamu jangan membakar Ibrahim, jadilah api yang dingin dan menyelamatkan. Ya. Sebelumnya lagi diusir sama orang tuanya, dilemparin, dirajam sama orang tuanya. Ya. Nabi Ibrahim. Dan masih banyak ujian-ujian. Kita lihat Rasul, bayangkan dari kecil sudah ngelihat bapaknya. Ya. Ketemu ibunya cuman beberapa tahun doang. Umur 6 tahun masih kecil ibunya meninggal, lu berat. Ya. Dirawat oleh kakeknya cuman 2 tahun, kakeknya meninggal. Rasul punya anak, ya, anaknya 6, semuanya meninggal duluan sebelum Rasul kecuali Fatimah. Fatimah meninggalnya setelah Rasul 6 bulan, sisanya semua anaknya meninggalnya duluan. Ya, ada Abdullah, ada Qasim, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum. Itu meninggalnya duluan semua sebelum bapaknya. Ini kan berat sekali. Itu baru dari keluarga. Belum lagi ujian yang lain, disiksa, dikejar, mau dibunuh. Ya. Itu luar biasa. Nabi itu ujiannya sangat berat. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-107, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami pun menebus, ya kami tebus dengan apa? Dengan sembelihan yang besar. Apa makna sembelihan yang besar? Yaitu apa? Diganti dengan ya domba yang dibawa oleh malaikat. Ya. Wa tarakna alaihi, kemudian kami abadikan untuk engkau wahai Ibrahim fil akhirin, untuk orang-orang yang datang setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman yang datang setelahnya, yaitu dengan syariat kurban. Nah, itu. Ya, menjadi apa? Menjadi pelajaran untuk orang-orang yang datang setelahnya. Dan syarat ini sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dan Rasul pun mengamalkan. Ya, dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin bahwasanya ya faidah dari ayat yang mulia ini luar biasa dan banyak ilmu yang bisa kita ambil. Bahwa di antara faidah ayat yang ke-107 dan 108, seorang yang memiliki kebaikan akan menjadikan sejarah yang baik. Contohnya Nabi Ibrahim. Dia punya sejarah yang baik, maka dikenal menjadi orang yang baik sampai hari ini. Tapi sebaliknya Fir'aun, ya, sampai sekarang dikenalnya enggak baik. Abu Jahal sampai hari ini dikenalnya enggak baik. Orang taunya ya Abu Jahal enggak benar. Ya. Berbeda dengan para nabi, para sahabat. Walaupun dulunya para sahabat enggak benar, tetapi ketika mereka telah beriman, yang keburukannya itu telah tertutup. Itulah maknanya sejarah. Kita pun demikian. Hari ini adalah sebagai sejarah. Untuk kapan? Untuk nanti di hari kiamat. Ketika nanti di hari kiamat, itulah sebagai penentunya hari ini. Ya, kita hari ini
memilih mana yang kita lakukan taat ataupun sebaliknya, maka ini menjadi sejarah untuk kita nanti pada hari kiamat. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, selesai tentang kajian kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Semoga bermanfaat sebagai kajian kita yaitu di hari Idul Adha, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu istrinya ada dua, tapi yang terekspos dalam koran itu hanya yang satu yang berputra, terus istri yang kedua yang berputra Nabi Ishak. Mengapa tidak diangkat seperti yang berputra Nabi Ismail? Dan yang kedua, pada saat Nabi Ismail akan disembelih, itu apakah itu yang kedua itu juga ikut rela atau justru mendukung, atau maksudnya apakah kalau orang Jawa kan punya apa sih, cemburu atau malah justru dorong bunuh begitu kan? Ya. Kata-katanya saya susah ngomong, ya. Tapi apakah beliau itu mendukung atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Nabi Ibrahim disebutkan bahwa ya memiliki ya dua istri, tapi yang disebutkan dalam kisah ini hanya Nabi Ismail dari istri Hajar. Pertama karena memang ya disebutkan ini kalau dari istri yang kedua yaitu siapa namanya? Sarah, yang nanti memiliki anak Nabi Ishak, ini tinggalnya nggak bareng, tinggalnya di Syam, ya, di Baitul Maqdis, di negeri Syam. Adapun yang Nabi Ismail alaihi salam ini, ya, tinggalnya di mana? Tinggalnya di sekitaran Ka'bah, di Makkah. Ya, sehingga kisahnya berbeda. Ada yang kisah dengan istri Sarah, ada ketika ketemu dengan Raja Namrud. Ya, itu dengan istri yang sana. Kemudian juga ketika kisah ini ketika membawa anak ditinggal di situ dengan membawa anak kecil. Ini tentang Nabi Ismail. Sehingga kenapa kisahnya enggak bareng? Karena memang satu tinggalnya pun tidak bersama, sehingga ada kisah sama mereka sendiri, ada kisah sama yang Nabi Ismail sendiri. Kemudian apakah mereka ridho? Ya tadi karena tidak tinggal bersama, sehingga Sehingga waktu itu apakah mereka ridho? Ya mungkin juga mungkin ridho, atau mungkin memang beda tempat sehingga tidak sampai kepada mereka. Ya, tidak sampai. Yang pasti di sana Nabi Ibrahim punya anak yang dua-duanya itu nanti menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian nanti dari Nabi Ishak keluarlah Nabi
Yakub, ya. Kemudian Nabi Yusuf, nah begitu. Ya, kemudian Nabi Yusuf. Makanya orang yang paling nasabnya paling bagus itu Nabi Yusuf. Ya, karena bapaknya Nabi, mbahnya juga Nabi, begitu. Ya, itu Nabi Yusuf. Ya. Nabi Ishak, Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya, kakeknya, buyutnya Nabi semuanya. Nah, begitu orang yang nasabnya. Kemudian dengan Nabi Ismail juga sama. Ya, kenapa nanti Rasul keturunan dari Nabi Ismail? Karena Rasul dari nasabnya yang nomor 21 itu keturunan atau anak dari Nabi Ismail. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai yang ke-21 itu anaknya Nabi Ismail. Sehingga sama Rasul juga masih nyambung bapaknya kakeknya itu masih Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi mereka ya tinggal tidak sama, tidak bareng. Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Nah. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ini saya yang manai untuk bertanya, ya biar yang nanti bisa jawab ya dikasih ya. Oh bertanya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana kita membantu saudara kita yang atau kita membeli tanah untuk wakaf saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, seorang yang sudah berniat berkurban, kemudian setelah ya sebelum waktu berkurban ternyata qadarullah usahanya ya mengalami kerugian, maka apakah dia harus melanjutkan karena sudah niat? Maka tidak. Ya, maka Rasul mengatakan dalam hadis itu man kana lahu si'atun fi rizqihi. Barang siapa yang memiliki kelapangan dalam rizki, falam yudahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musola kami. Disebutkan ini Rasul man kana lahu si'atun fi rizqi, ada rezekinya. Lah sekarang kalau masih misalnya ya rugi, malah utangnya banyak misalnya, ya sudah, apakah dapat dosa? Ya enggak, malah dapat pahala. Loh kok enggak kurban kok dapat pahala? Iya. Dapat pahalanya dari mana? Dari niat. Dari niat. Ya, dari niatnya. Ya, seperti orang yang sudah berniat mau sholat, tetapi ternyata ada udzur, ada udzur sakit misalnya. Atau sekarang sedang safar. Maka tetap dia dapat pahala dari niatnya. Ya, Rasul mengatakan ya, dalam hadisnya, ya, man safara aw marida kutiba lahu makana sahihan muqima. Rasul bersabda, barang siapa yang dia safar atau sakit, maka ditetapkan pahala seperti dia lagi mukim dan sehat. Ya. Kenapa? Dari niatnya. Jadi ya kalau memang seperti itu nggak malah dapat pahala. Kalau memang benar-benar memang sudah niat, ya gitu. Memang sudah niat. Nah, kemudian yang kedua apa tadi ya saya lupa. Oh iya, mana yang lebih utama antara ini wakaf dengan membantu saudara? Kalau bisa dua-duanya yang lebih utama, wakaf dan bantu saudara kan gitu. Kalau bisa kan begitu. Kenapa? Karena memang ya ini kan wakaf untuk keperluan umum.
Kemudian kalau saudara ini ada kita kewajiban menyambung silaturahim. Maka kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Ya kan? Tapi kalau memang seandainya enggak bisa misalnya, seandainya enggak bisa harus memilih salah satu, maka kita utamakan keluarga. Utamakan apa? Keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan, barang siapa yang berinfak fisabilillah, ya, kemudian dia membantu orang miskin, membebaskan budak, a'dhamuha ajron, maka pahala yang paling besar, anfaquha li ahlihi, dia yang gunakan sedekah untuk keluarganya, saudaranya, kerabatnya. Ya, ini kalau memang nggak bisa dua-duanya, ya memang harus milih, ya utamakan ya keluarga. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain mengatakan, sodaqotun alal miskini sodaqah, wa sodaqotun lidhi rahim sodaqotan. Orang yang bersedekah untuk orang miskin dapat pahala, dapat satu pahala bersedekah. Tapi kalau dia bersedekah kepada keluarganya, kerabatnya, saudaranya, dua dapatnya. Satu pahala sedekah, satu pahala menyambung silaturahim. Ya, menyambung apa? Silaturahim. Ya, tapi yang lebih utama tadi dua-duanya. Nah, tapi kalau seandainya memang harus milih, ya nggak bisa dua-duanya, ambil yang keduanya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, kalau ini saya pertanyaan buat yang bawa-bawa dulu. Tadi surat As-Saffat dari ayat berapa sampai berapa? Angkat tangan dulu. Ya, yaudah pokoknya duluan. 100 sampai 100. Oh ya, betul. Ya. Mana Mas Ejo, itunya Mas Ejo? Ya. Betul. Pertanyaan yang kedua, terakhir kemarin pengajian Qawaid Quran terakhir sampai kaidah yang keberapa? Nah, yang bawah dulu. Kaidah sebelum libur kan kita masih bahas apa? Ya, kaidah Qur'aniyah. Terakhir kaidahnya sampai nomor berapa? Ada yang masih ingat nggak ini? Ya. Ada yang masih ingat nggak? Mau jawab? Ya. Nomor berapa terakhir? Dan tentang apa ya? Nomor berapa tentang apa? Terakhir. Iman dan ujian. Nomornya 47. Ya, betul. Masya Allah. Ya, betul. Terakhir Mas itu. Ya. Siapa namanya Mas? Husnul. Masya Allah. Silakan Mas Husnul. Memilih yang mana? Ambil. Ya, Mas Husnul. Ya. Kelas berapa? Kelas 1. Oh, Masya Allah ya. Ya. Pertanyaan lanjutannya ibu-ibu atau ini Mas Ejo? Ya. Ini pertanyaan yang terakhir untuk ibu-ibu kalau ada yang bisa jawab. Sebutkan faidah
dari yang kita sebut dari surat As-Saffat ayat yang ke ayat yang ke-106. Tadi yang kita sebutkan tadi ayat yang ke-106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Tadi kita sebutkan ada faedahnya. Kalau ibu-ibu nggak ada yang jawab, nanti kita alihkan ke bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Enggak ada, ya udah kita lempar di yang bapak-bapak. Nah. Ada yang mau jawab, bapak-bapak? Ya, siapa? Hah? Ya, 106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa faedahnya yang bisa diambil dari hadis dari ayat 106 surat As-Saffat tadi? Berkurban? Belum. Memang ini ayatnya tentang kurban, khusus yang 106. Ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya. Ya, silakan Mas. Masih kurang. Masih kurang. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Tentunya ini masih ada kaitan sebelumnya. Artinya nih saya kasih tahu artinya, sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata. Tadi kita sebutkan faedah dari itu satu itu. Yang masih ingat enggak? Yang masih ingat enggak? Apa saya ganti? Ya saya ganti aja lah. Ya. Jadi faedahnya tadi bahwa manusia paling berat ujiannya itu para nabi. Sehingga ujian yang menimpa kita itu ketika disandingkan dengan ujian kepada mereka itu jauh gitu. Ini adalah ujian yang nyata. Maknanya apa? Ujian para nabi itu berat. Ya. Nah, itu. Ujian apa? Sebesar-besar ujian musibah itu yang menimpa para nabi dan rasul. Yang enggak kuat kalau kita yang ditimbang kepada kita. Nah, sekarang faidah dari ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Faedahnya itu di awal tadi. Saya masih ingat nggak ini? Ya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah atau berdoa, mohon diberikan anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya dan juga beliau supaya harapan putranya itu taat kepada perintah Allah. Masya Allah, sahih, betul Wak. Ya silakan nih Pak. Ya, bener Pak. Ya Pak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.